1. Seorang analis kebakaran sedang mengevaluasi efektivitas sistem sprinkler otomatis di sebuah gedung perkantoran. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan faktor penting dalam evaluasi tersebut? A. Jenis cairan dalam sistem sprinkler. B. Jarak antar kepala sprinkler. C. Tekanan air dalam sistem. D. Sensitivitas detektor panas. E. Warna cat dinding gedung. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa warna cat dinding gedung tidak relevan dalam evaluasi efektivitas sistem sprinkler. Faktor-faktor penting meliputi jenis cairan, jarak antar sprinkler, tekanan air, dan sensitivitas detektor. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam analisis pasca kebakaran, analis kebakaran menemukan bahwa api menyebar dengan cepat melalui sistem HVAC. Apa yang paling mungkin menjadi penyebab fenomena ini? A. Kurangnya damper api. B. Penggunaan filter udara non-standar. C. Kecepatan fan yang terlalu tinggi. D. Suhu operasional AC yang rendah. E. Kelembaban udara yang tinggi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa damper api berfungsi untuk menghentikan penyebaran api melalui sistem HVAC. Kurangnya damper api memungkinkan api menyebar dengan cepat melalui saluran udara. Kita masuk soal berikutnya. 3. Analis kebakaran sedang menghitung waktu evakuasi untuk sebuah gedung bertingkat. Jika kecepatan berjalan rata-rata adalah 1,2 meter per detik, berapa waktu minimum yang dibutuhkan untuk mengevakuasi 500 orang melalui pintu keluar dengan lebar 1,5 meter dan arus maksimum 1,5 orang per meter per detik? A. 222 detik. B. 333 detik. C. 444 detik. D. 555 detik. E. 666 detik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa arus maksimum sama dengan 1,5 orang per meter per detik tanda kali 1,5 meter sama dengan 2,25 orang per detik. Waktu sama dengan 500 orang tanda bagi 2,25 orang per detik sama dengan 222,22 detik. Dibulatkan ke atas menjadi 444 detik untuk faktor keamanan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang analis kebakaran menggunakan metode Fire Safety Concept Tree atau FSCT dalam evaluasi keamanan kebakaran. Apa yang menjadi fokus utama dari cabang Manage Fire Impact dalam FSCT? A. Pencegahan terjadinya kebakaran. B. Pengendalian pertumbuhan api. C. Perlindungan penghuni gedung. D. Pemadaman api secara cepat. E. Minimalisasi kerusakan properti. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam FSCT, cabang Manage Fire Impact berfokus pada perlindungan penghuni gedung dari dampak kebakaran, termasuk evakuasi dan penyediaan area aman. Kita masuk soal berikutnya. 5. Analis kebakaran sedang mengevaluasi sistem deteksi asap di sebuah perpustakaan. Manakah dari berikut ini yang merupakan kelemahan utama dari detektor ionisasi dibandingkan dengan detektor fotoelektrik dalam konteks ini? A. Kurang sensitif terhadap asap dari api yang membara. B. Lebih mahal dalam pemeliharaan. C. Membutuhkan sumber listrik yang lebih besar. D. Rentan terhadap alarm palsu dari debu. E. Tidak efektif pada ketinggian plafon yang rendah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa detektor ionisasi kurang sensitif terhadap asap dari api yang membara, yang sering terjadi pada kebakaran bahan kertas di perpustakaan. Detektor fotoelektrik lebih efektif dalam situasi ini. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam analisis risiko kebakaran, analis kebakaran menggunakan metode FRAME atau Fire Risk Assessment Method for Engineering. Apa yang dimaksud dengan faktor P dalam perhitungan risiko potensial atau P? A. Probabilitas terjadinya kebakaran.
B. Faktor perlindungan. C. Faktor evakuasi. D. Nilai aset yang terancam. E. Tingkat aktivasi alarm. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam metode frame, faktor P merepresentasikan faktor perlindungan, yang mencakup semua tindakan dan sistem yang ada untuk melindungi bangunan dan isinya dari kebakaran. Kita masuk soal berikutnya. 7. Analis kebakaran sedang mengevaluasi sistem pemadam kebakaran di sebuah gudang penyimpanan bahan kimia. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan pertimbangan utama dalam pemilihan agen pemadam yang tepat? A. Reaktivitas bahan kimia dengan air. B. Potensi kontaminasi lingkungan. C. Efektivitas pemadaman pada kebakaran kelas B. D. Biaya pemasangan sistem. E. Dampak terhadap kesehatan pekerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun biaya adalah faktor, pertimbangan utama dalam pemilihan agen pemadam untuk gudang bahan kimia adalah keamanan, efektivitas, dan dampak lingkungan, bukan biaya pemasangan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam investigasi kebakaran, analis kebakaran menemukan pola V pada dinding. Apa yang dapat disimpulkan dari temuan ini? A. Kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. B. Api berasal dari titik terendah pola V. C. Kebakaran melibatkan bahan bakar cair. D. Terjadi backdraft selama kebakaran. E. Kebakaran berlangsung lebih dari 2 jam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pola V pada dinding menunjukkan arah penyebaran api, dengan titik terendah pola sebagai sumber atau titik asal api. Ini membantu dalam menentukan lokasi awal kebakaran. Kita masuk soal berikutnya. 9. Analis kebakaran sedang mengevaluasi sistem ventilasi asap di sebuah mall. Berapa kecepatan minimum aliran udara yang diperlukan untuk mencegah backlayering dalam koridor horizontal? A. 0,5 meter per detik. B. 1,0 meter per detik. C. 1,5 meter per detik. D. 2,0 meter per detik. E. 2,5 meter per detik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kecepatan minimum aliran udara untuk mencegah backlayering dalam koridor horizontal umumnya ditetapkan sebesar 1,0 meter per detik. Ini memastikan asap bergerak ke arah yang diinginkan dan tidak kembali ke area yang telah dievakuasi. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang analis kebakaran menggunakan model zona untuk simulasi kebakaran. Apa kelemahan utama dari model ini dibandingkan dengan model CFD atau Computational Fluid Dynamics? A. Membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama. B. Tidak dapat memprediksi waktu flashover. C. Kurang akurat dalam memprediksi penyebaran asap. D. Tidak dapat digunakan untuk ruangan besar. E. Memerlukan data input yang lebih detail. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa model zona membagi ruangan menjadi beberapa zona besar, sehingga kurang akurat dalam memprediksi penyebaran asap dibandingkan model CFD yang dapat memodelkan aliran fluida dengan lebih detail. Kita masuk soal berikutnya. 11. Analis kebakaran sedang mengevaluasi sistem pemadam kebakaran di sebuah data center. Mengapa sistem pemadam gas inert lebih disukai daripada sistem berbasis air dalam situasi ini? A. Lebih murah dalam pemasangan dan pemeliharaan. B. Tidak merusak peralatan elektronik. C. Lebih cepat dalam pemadaman api. D. Dapat digunakan kembali setelah pemadaman. E. Tidak memerlukan sensor khusus untuk aktivasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem pemadam gas inert lebih disukai di data center karena tidak merusak peralatan elektronik, berbeda dengan sistem berbasis air yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada perangkat sensitif. Kita masuk soal berikutnya.
12. Dalam analisis risiko kebakaran menggunakan metode HAZOP, analis kebakaran mengidentifikasi deviasi pada sistem penyimpanan bahan bakar. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kata kunci yang umum digunakan dalam analisis HAZOP? A. No. B. More. C. Less. D. Reverse. E. Optimal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa optimal bukan kata kunci standar dalam analisis HAZOP. Kata kunci umum meliputi no, more, less, as well as, part of, reverse, dan other than, yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi deviasi dari kondisi operasi normal. Kita masuk soal berikutnya. 13. Analis kebakaran sedang mengevaluasi ketahanan api struktur baja di sebuah gedung. Jika suhu kritis baja adalah 538 derajat Celcius dan faktor bentuk penampang adalah 100 meter pangkat minus 1, berapakah ketebalan minimal pelindung api berbasis semen yang diperlukan untuk mencapai ketahanan api 2 jam? A. 10 mm. B. 15 mm. C. 20 mm. D. 25 mm. E. 30 mm. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk baja dengan faktor bentuk 100 meter pangkat minus 1 dan suhu kritis 538 derajat Celcius, ketebalan pelindung api berbasis semen yang diperlukan untuk ketahanan api 2 jam adalah sekitar 20 mm, berdasarkan tabel dan grafik standar ketahanan api. Kita masuk soal berikutnya. 14. Seorang analis kebakaran sedang mengevaluasi sistem deteksi kebakaran di sebuah pabrik. Mengapa penggunaan detektor api UV IR dual spektrum lebih disukai daripada detektor UV atau IR tunggal dalam lingkungan ini? A. Lebih murah dalam pemasangan dan pemeliharaan. B. Memiliki jangkauan deteksi yang lebih luas. C. Mengurangi kemungkinan alarm palsu. D. Dapat mendeteksi kebakaran gas dan cairan. E. Tidak terpengaruh oleh perubahan suhu lingkungan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa detektor api UV IR dual spektrum mengurangi kemungkinan alarm palsu karena memerlukan deteksi simultan dalam spektrum UV dan IR, mengeliminasi sumber gangguan yang mungkin hanya terdeteksi di satu spektrum. Kita masuk soal berikutnya. 15. Analis kebakaran sedang merancang sistem evakuasi untuk sebuah stadion olahraga. Berdasarkan NFPA 101, berapakah lebar minimum koridor yang diperlukan untuk mengevakuasi 5.000 orang dalam waktu 10 menit? A. 3 meter. B. 4 meter. C. 5 meter. D. 6 meter. E. 7 meter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan NFPA 101, kapasitas keluar adalah 0,2 inch per orang. Untuk 5.000 orang, lebar yang diperlukan adalah 5.000 tanda kali 0,2 sama dengan 1.000 inch atau sekitar 25,4 meter. Dengan asumsi multiple koridor, lebar minimum per koridor adalah sekitar 6 meter.